Jadi kita hanya boleh menggunakan betul. rekening pribadi itu bukan rekening ini gitu ya. Betul, betul. Jadi kayak misalnya saya mau ngajukan pinjaman nih, saya mau ngajukan Hmm. pinjaman. Kan saya sebagai owner bisa aja langsung narik tuh, Bu. Nggak bisa. Jadi saya Hmm. pindahkan dulu. Dari rekening utama, saya pindahkan nanti ke rekening yang pengeluaran umum. Hmm. Ya, Ya ya, kan? ya, ya, Nah, di ya. pengeluaran umum baru ditarik pribadi. Ya, Gitu ya, loh. ya, ya. Jadi Heeh. sistem kelihatan. Betul, betul, betul. Minimal Itu tiga deh. itu itu ide yang brilian tapi praktis gitu. Bagi yang malas Oh nyatet, iya. bagi yang malas mencatat ini. Jadi antara Benar, teori dan benar. praktek itu ya Mas. Nah, itu benar. Ya, ya, Karena ya. kan yang paling penting itu cash flow lah dulu. Yang paling penting Hmm. itu cash flow gitu Nah kan. itu bisa Ya dipakai kan? nanti Jadi biar tak bilangin suamiku itu bisnis klinik itu harus begitu itu. benar Oke, benar kamu benar. masukkan untuk gaji berapa gitu kan, pokoknya untuk pengeluaran berapa, Iya, gaji iya, dan iya, iya. sebagainya, gaji karyawan, untuk beli Heeh, obat dan sebagainya kan gitu. betul. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Ada Hmm. pertanyaan dari peserta MUK kita. Selama PPKM ini, khususnya biaya apa saja yang bisa ditekan karena sebagai pelaku usaha, kondisinya, wah ini ya, yang jelas kalau kalau biaya dikurangi, kemungkinan besar biaya nggak berkurang selama PPKM. Karena Apalagi biaya barang-barang itu naik. ada. Nah, karena biaya itu kan untuk menghasilkan produk, Bu. Cuma kalau PPKM yang harus dikurangi itu beban, gitu loh. Beban apa? Beban marketing, kemudian beban umum, baik itu yang biasanya ada anggaran beli alat, ditahan dulu, kemudian habis itu kan kita kan kalau di kantor saya, Bu ya, itu kan punya biaya apa namanya? Marketing. Jadi kalau kita kita ketemu sama teman, kalau kita ketemu sama teman ngopi-ngopi, itu kan biasanya ngambil dari uang Ya, ya. pribadi. Saya nggak Itu mau. dia marketing itu Saya ya. nggak mau. Nah, ya. Itu masuk marketing. Nah. Biar ditanggung kantor. Ya, ya, Ya ya, kan? ya. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya kan jadi beban. Itu yang kita reduce gitu loh. Jujur aja dulu karyawan awal sebelum PSBB, karyawan di kantor itu ada 14, ya kan? Itu ada 8 yang akhirnya tak cut gitu loh. Karena itu pasti Hmm. akan jadi beban. Nah, ngekat yang seperti apa, kita lihat lagi nanti uh, usahakan orang intinya yang masih dipertahankan gitu loh. Hmm. Gitu, Bu. Ya, ya, orang kita percaya gitu ya. Ini lagi. Ya, jadi Iya, benar. memang benar kok. Jadi kadang-kadang bingung ya kos mana, jangan jangan sampai kos kualitas produk yang akan berkurang. Itu nanti malah Betul. menurunkan pasar. Nah, nah, benar. Dan kemudian gini, Bu. Tadi kan kita bicara HPP sama harga jual tuh, Bu. Hmm. Kalau teman-teman kan selalu bilang gini, Mas, aku ki kalau ngitung pakai HPP kok harga jual HPP ku jadi tinggi banget ya, kan gitu kan? Hmm. Ya nggak apa-apa, harganya tinggi, otomatis nanti kalau faktanya tidak setinggi itu, tinggal dibikinkan harga jual tinggi kasih diskon, kan Hmm. gitu. Ya kan? Nah, mereka lupa, teman-teman UMKM ini lupa bahwa market itu paling tidak suka melihat ada orang naikkan harga jual. Hmm. Betul. Market itu paling suka kalau Betul. melihat orang turunin harga jual. Jadi lebih baik kita Hmm. pasang harga 70 ribu, Hmm. kita diskon 50 ribu daripada tiga Hmm. puluh lima ribu besok pas harganya naik. Nah, Ya. itu yang teman perlu perhatikan Ya, makanya gitu. tadi saya cerita itu ada rumah makan yang tidak mengurangi. Jadi kan saya pelanggan gitu. Jadi saya tahu sebelum Heeh. sebelum PPKM itu sebelum pandemi ya harganya segitu-gitu aja. Jadi nggak ada bukunya bukunya menu tuh ya tetap lecek gitu loh Mas. Jadi memang nggak nggak Heeh, nggak heeh. ini nggak nambah nggak kurang gitu ya segitu-gitu aja gitu ya. Dan Nah, apa itu rasanya juga kayaknya tetap perlu tak enak datangi tuh, gitu. Bu. Hah? Sebelah mana tuh, Bu? Nah, di dekat rumah, dekat rumah. Kapan-kapan kalau kesini ya. Oh, oke. Ya, Siap, siap. ya. September kok, Bu. Oh ya ya, ya September September. kita ke Semarang. Insya Allah September ini udah bisa. Dinas yang lain udah bisa kok ini ya. Insya Allah. Ya, jadi itu Ya, teman-teman. ya, ya. Jadi jangan lupa. Aku mau nanya Mas, kalau Tahu, Bu. promosi di medsos itu sebenarnya ada ongkosnya nggak Mas? Oke, promosi di sosmed itu jadi gini Bu, sedikit kita masuk ke luar keuangan ya. Hmm. Jadi kalau kita berbicara promosi itu kan promosi itu bisa offline dan online ya. Kalau ditanya hari ini bio pakai online nggak? Enggak. Bio itu menggunakan online itu adalah transformasi offline-nya. Jadi kalau dulu offline nih, kan kalau orang offline itu kan kerja pakai daftar nama ya Bu ya.
pakai daftar nama, datangin satu-satu, datangin satu-satu. Kalau saya tak balik, daftar nama, saya japri satu-satu, itu kan kita pakai WhatsApp kan nggak bayar, gitu. Nah, kebanyakan teman-teman UMKM hari ini karena ketidaktahuan, karena ketidakmelakukannya itu, sehingga maaf ya, para pebisnis itu kan sebenarnya memanfaatkan kebodohan dari konsumen, kan begitu. Sehingga akhirnya, nih loh kita punya Facebook ini dan segala macam, Instagram atau apapun lah, berbayar. Akhirnya semua berbayar. Yang kabar buruknya, pola kerja offline-nya kita aja belum jelas. Kita langsung ke pola online. Ini kan dua pola yang berbeda. Nah, ada yang bilang, kalau online berarti harus berbayar nggak? Enggak juga. Kalau cuma pakai WhatsApp kan juga online. Itu enggak. Cuma kalau misalkan memang mau nembak dengan sprint yang besar, ya balik. Jadi di Jogja itu saya punya teman, salah satunya dulu sempat dikasih gelar sebagai Sultan Bantul, jualan panci. Itu per harinya kalau nggak salah 500 juta iklan. Iklannya 500 juta. Memang omsetnya gede banget gitu loh. Nah, jadi kalau ada yang tanya sosial media harus pakai anggaran nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan iya berapa? Nah, kalau kita bicara iklan, semakin banyak kita punya biaya iklan, maka semakin besar jangkauan. Cuma harus diingat, yang lucunya gini Bu Emma, teman-teman ini kalau ditanya apa masalahnya, masalahnya pemasaran, ya selalu begitu kan. Saya bilang kalau kita melihat cost structure tadi, struktur keuangan, ada pendapatan, ada HPP, ada marketing, pemasaran, sama yang namanya biaya umum, ya. Kalau masalahnya pemasaran, itu cuma satu solusinya, Bu. Siapkan duit sebanyak mungkin. Iya. Untuk pemasaran, untuk kampanye ya, untuk promosi. Nah, betul. Itu pemasaran. Cuma kalau penjualan, masalahnya penjualan. Nah, salah satu caranya iya dengan pemasaran, tapi nggak semuanya gitu loh. Jadi, teman-teman tuh kadang antara pemasaran dengan penjualan tuh masih jadi satu. Gitu. Kalau saya selalu bilang teman-teman, penjualan itu dampaknya adalah dapat uang, ya. Pemasaran dampaknya keluar duit. Keluar duit dan paling-paling dapat follower. Nah itu belum tentu ada konversi ke penjualan. Kabar buruknya kan. Nah, betul. Kalau ada yang mau bakar duit, ya nek duitnya turah ya rapopo Bu. Ya. Tapi nek kemarin kan ada, saya bikin kelas namanya kelas turun gunung. Saya kasihkan ilmunya. Itu pas lagi pejabaran gini, mereka langsung, oh pola kerjanya gitu Mas. Mereka coba Bu, mereka coba langsung. Padahal ini masih berlangsung kegiatan pelatihan toh. Mereka coba, tiba-tiba ada yang dapat orderan langsung, iya Mas, iki aku untuk 100 pieces dan segala macam. Itu langsung dipraktekkan, langsung terjadi dampaknya. Karena pemasaran, penjualan, tekniknya beda. Gitu loh. Ya. Jadi beda ya antara penjualan dan pemasaran gitu ya. Itu kadang-kadang tahunya kan sama gitu kan. Susah menjual dan memasarkan. Kalau memasarkan kan tinggal ngomong begini, jual ya, beli, itu pemasaran gitu ya. Iya. Penjualan. Kampanye lah ceritanya. Yang susah itu penjualan. Nggak bisa jual. Juga bahagian dari melek keuangan. Iya. Oh, pemasaran, melek dulu nih. Pemasaran tuh ngeluarkan duit. Oh, penjualan, melek dulu. Oh ya, oke gitu. Ada yang bilang, bukannya pemasaran, penjualan akan terjadi kalau ada pemasaran. Enggak juga kok. Gitu loh. Ya, enggak serta merta, atau dari mulut ke mulut juga bisa terjadi kan, gitu. Itu pemasaran dari mulut ke mulut itu. Iya, pemasaran. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu. Ada apa? Ada pertanyaan lagi. Banyak banget Bu. Pertanyaannya, saya menyelipkan biaya resiko di HPP. Apa biaya pemasaran juga masuk di dalamnya? Oke. Nah ini menarik nih Bu pertanyaannya. Kok di tempatku nggak muncul ya? Ada Bu di bawah. Ya lanjut aja yang baca biar Mas Gio. Ini kalau bicara soal HPP ya, HPP itu lebih cenderung di bagian produksi ya. Kalau tak sarankan, biaya pemasaran dan umum dipisahkan keluar saja dari HPP ya, sehingga nanti bebannya itu akan jadi tanggungan dari target penjualan gitu loh. Karena kalau kita bicara produksi, HPP itu kan lebih ke arah produksi ya. Itu nanti kita bicara tentang apa yang terjadi di produksi aja gitu loh. Gitu. Dari siapa nih? Dari Elbina Official. Oke.
Tuh. Wah, ada salah satu binaan saya dari Indramayu nongol, Bu. Desainer dari Indramayu. Oke. Sip. Oke. Bu, Jawa Tengah gimana, Bu? Perkembangan teman-teman UKM, Bu? Ya, sama ini main kita yang terdampak memang sangat besar apa namanya ya tadi penjualan, lebih ke penjualan sih. Karena apalagi di PPKM darurat kemarin kan dampaknya sangat besar ya. Ya, tapi saya lupa ngabarin. Saya lupa ngabarin, Bu. Tanggal 17 Agustus kemarin kami launching portal yang tahun lalu pernah kita sampaikan ke Pak Ganjar, namanya bantuinukm.com. Jadi model bisnisnya memang kita ganti. Tadinya kan kita mau bantu jualan ya. Nah, ternyata sudah banyak teman-teman yang jualan produk UKM. Sekarang kita lebih ke arah internal UKM. Jadi mau bantu bikin kemasan, mau bantu mikir, mau bantu. Kita punya satu fitur khusus itu adalah nge-broadcast. Jadi dengan sekali enter bisa ke ratusan ribu nomor. Nah, itu bisa juga. Buat penjualan, buat pemasaran ya. Penjualan dan pemasaran bisa dilakukan. Nah, ya. Jadi namanya bantuin.com. Bantuinukm.com. Bantuinukm.com. Jadi bantuinnya itu bantu IND. IND-nya itu Indonesia. Bantu Indonesia punya UKM. Bantuinukm.com. Ya. Ada pertanyaan lagi kah? Oke. Di tempat saya tuh nggak jalan, Mas. Nggak tahu kenapa ini. Tertutup di bawah paling tuh. Oh, yang di jalan di situ, di sini nggak jalan semua, Mas. Dari Dava Semarang nongol. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Wah, ketilep di bawah. Banyak. Gitu. Bu, ada program apa, Bu? Dalam waktu dekat, Bu? Oh, ya ini kalau masih kalau apa sudah bisa kegiatan ya kita masih lanjutin kegiatan kita atau ya yang masih tertunda ya. Ini bisa memilah mana biaya yang bisa ditekan sebagai tadi yang tadi ini ya. Itu yang tadi ya. Itu yang tadi. Ayam bakar Mezzaluna. Nah, itu peserta MUK tuh, Bu. Oh ya. Dari mana? Itu mantan orang bank. Mantan orang bank. Begitu pas ketemu, oh gini ya. Lah kamu di bank ngapain aja? Saya bilang itu. Dia di bank urusan legal. Inilah kita praktekkan, Mas. Inilah kita praktekkan masuk ke rekening utama dulu, walaupun besok dipakai lagi. Gak apa-apa, yang penting tercatat aja gitu. Jadi makanya kalau kita bicara melek gini deh, buat teman-teman yang lagi dengerin ini tuh, kalau nanti di Jawa Tengah, tapi yang berKTP Jawa Tengah ya, kalau yang nggak KTP Jawa Tengah nggak bisa. Yang bagian di Jawa Tengah ikut MUK, itu nanti semua biaya ditanggung sama Bu Emma ya. Nah kalau yang bukan Jawa Tengah, ya sudah private lah. private. Nggak mahal kok, hanya puluhan juta. Konsultan. Karena saya punya ininya, Bu, saya punya gamesnya. Jadi ada sebuah games itu tuh kalau kita mainkan games itu kalau kita mainkan akan ketahuan kok cara kita ngelola duit itu kelihatan banget. Jadi di MUK 1 ya, MUK 2 kan nggak saya kasih ya. MUK 1 dari awal itu teman-teman belajar, itu ketahuan siapa yang polanya memang pola bangkrutan, gitu. Siapa yang polanya suka foya-foya, itu ketahuan, Bu. Jadi mau kita cerita tentang teknis keuangan sendiri seperti mentalnya mereka nggak siap, tetap nggak siap gitu loh. Jadi mau bicara teknis kayak apapun, kalau mental mereka nggak siap, ya tetap nggak siap gitu loh. Nah, games yang saya punya itu untuk ngetahui mentalnya mereka, gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas, kalau dari pelatihan-pelatihan seperti itu tentang keuangan, biasanya yang berhasil lolos mencoba gitu ya, dan mana yang menerapkan itu berapa persen itu Mas ya? Mau saya jujur, Bu,
Nggak apa-apa. Oke. Persentase terbesar tuh ada di MUK, Bu. Oh ya. Iya. Persentase di MUK tuh hampir 40-an%. Progresnya hampir 40-an%. Kalau yang di luaran itu, karena kan gini, mereka datang ikut pelatihan terus mereka nggak balik lagi ke kita. Sedangkan di MUK kan saya ganti konsepnya. You belajar sudah difasilitasi negara. Saya sih kalau hanya untuk nyari duit nggak ada masalah. Tapi saya punya PR adalah bagaimana bikin you karena udah pakai uang negara. Ayo nih gitu. Tadi juga kita bahas di Kementerian Perindustrian. Kebetulan pagi tadi kan saya ada mentoring dengan teman-teman. Kalau di Kementerian Perindustrian itu dari 10 tenan kita rata-rata 80% jadi, Bu. Gitu. Nah, ya karena kan modelnya kan pendampingan ya. Saya pikir memang keuangan itu juga butuh pendampingan. Sehingga kalau leveling 1, 2, 3 itu ya bagian dari proses pendampingan supaya mereka paham nanti naik kelas di level 2-nya seperti apa, level 3-nya seperti apa, sehingga nanti ketika dia purna belajar tentang keuangan itu sudah bisa lah gitu untuk melaksanakan itu. Karena mereka juga biar bisa berhitung, maksudnya mereka sudah mau semakin besar nih. Mereka juga mungkin butuh konsultan gitu kan untuk mendampingi mereka supaya nanti ini bener nggak, investor ini bener nggak ya bener-bener investor atau bukan, bagaimana menghitung investasi supaya tidak dikuasai kan gitu kan. Jangan-jangan nanti kalau investor masuk malah kita dikuasai kan begitu kan harus ada konsultan. Nah jadi teman-teman juga yang sudah seperti itu jangan takut untuk kemudian meng-hire konsultan, tapi yang termasuk kos dari bagian HPP tadi kan gitu. Bu, ini ada pertanyaan, Bu. Sebentar. Bu Emma boleh bertanya di luar bahasan bagaimana pengajuan kolaborasi perusahaan kami untuk pelatihan dengan Diskop Jateng. Nah, ini Bu. Nanti japrian aja sama Bu Emma. Ini mental seperti apa yang bisa dibilang siap, Pak Bio? Oke, jadi mental keuangan itu sebenarnya bisa dilihat dari gini, Bu. Disiplin dulu, ya. Jadi kalau masih cawe-cawe dengan duit keuangan, cawe-cawe itu boleh selama ada catatan. Itu satu, mental. Yang kedua, biasanya kita tuh kalau megang duit, ya. Megang duit dikit bingung, megang duit banyak bingung. Ya. Nah, itu tanda mentalnya nggak siap, ya toh? Jadi artinya gini, kalau saya selalu tanya, jadi salah satu mental siap atau enggak itu juga dari cara berpikir, ya. Cara berpikirnya contoh gini, saya punya uang 1 miliar, ya, mau dikasih pilihan untuk membuka yang namanya peternakan ayam atau jual beli properti. Nah, kira-kira mau yang mana kan itu? Kebanyakan teman-teman sekalian itu milihnya properti, Bu. Milihnya properti. Saya bilang, ya, oke, properti nilainya akan naik secara terus-menerus. Pertanyaannya adalah apakah jualannya segampang ayam? Ya. Nah, jadi ada tipikal orang yang mentalnya itu memang wah investasi tapi nggak penuh perhitungan. Itu. Jadi makanya mental dan cara pikir tentang keuangan harus siap, ya. Dan biasanya juga teman-teman pelaku usaha biasanya OKB, Bu. OKB. Ya. Oh, apa yang mobilnya ganti anyar, Nah, makanya saya ngalamin, Bu. Saya ngalamin sebuah posisi di mana saya OKB gitu. Setelah saya kolaps, ayo wes lah, butuh lifestyle gitu. Saya penting uangnya dipakai untuk investasi muter-muter, gitu aja gitu loh. Jadi apa ya? Karena bagi orang yang nggak siap mental, kita punya lifestyle itu akan naik gitu. Dan biasanya itu teman-teman ya ngapunten ya, bukan hanya pelaku usaha, tapi rata-rata keluarga pejabat baru juga akan seperti itu. Ya memang menggiurkan, gitu. Kalau mau mental kayak apa? Mentalnya kayak Bu Emma nih, tas. Iya. Tapi bukan mental jualan kok ini. Keuangan itu kuncinya disiplin. Mentalnya di itu. Kemudian karena kalau kita minjam duit, kita nggak balikin, ya, otomatis itu paling simple banget gitu. Jadi saya biasanya kalau ngetes UKM itu tak kasih duit. Kalau sama karyawan saya biasanya tak kasih duit, tolong dong beliin rokok atau apa, sengaja uangnya saya lebihin. Kalau aja 100 perak dia nggak balikin, itu dia tanya. Tapi kalau misalkan 100 peraknya dia nggak balikin dan dia bilang, Mas, yang 100-nya saya beli permen ya, oke,
Tapi tetap aja salah bagi saya. Kenapa? Harusnya sebelum dia beli harus ngomong dulu kan? Iya, gitu. iya, iya. Nah, ya. Jadi kuncinya memang kalau untuk keuangan ya disiplin tadi ya Mas ya. Disiplin terhadap diri, menahan diri itu, terutama menahan diri kan gitu. Karena tadi kan ada banyak ATM tadi yang harus disiplin juga menggunakan kan begitu kan. Kalau untuk jangan sampai ATM untuk yang produksi dipakai untuk pemasaran kan begitu. Nah itu, itu benar. Nih Bu, ada testimoni Bu dari Mas Eri, Mega Buana MBK, Megah Buana Kreasi. Alhamdulillah Bu, saya salah satu MUK level 1-2 dari buta keuangan. Nah ini ceritanya lucu nih Bu. Ini yang apa ini? Yang mana ini? Jadi ini kalau nggak salah Pekalongan. Dia tuh nggak doyan Bu ilmu keuangan Bu. Gitu. Begitu selesai MUK 1, setiap dikasih tugas yang paling awal Bu ngerjain. Jadi jatuh cinta sama keuangan. karena kalau di kelas MUK itu kan tak bikin se-have fun mungkin gitu loh. Maksudnya gini, have fun-nya itu bukan motivasi, cuma kita main analogi, ya udah kita keluarkan duit beneran gitu loh. Mainnya kayak gitu. Iya kan, soalnya kan orang kan sudah di dalam persepsinya kan kalau bicara keuangan kan megahi Mas, pegah. Oh iya. Iya, belajar keuangan itu juga dulu. Saya aja kan mesti tahu keuangan itu sugang, mikirnya mau disik gitu. Apalagi ada kalimat gini Bu, ngopo dadak ngurus duit gede dicekel vera tahu. Nah gitu makanya nah udah mau belajar keuangan harus mumet wah mesti serius gitu loh Mas itu. Jadi emang tantangan terbesar adalah ketika pelatihan keuangan adalah membuat orang menjadi senang belajar keuangan itu tidak wegah gitu kan gitu. Dan saya belajarnya berkaca ke diri sendiri Bu. Saya dulu tidak suka keuangan. Kemudian saya akhirnya gara-gara kolaps tadi, mau tidak mau saya harus belajar. Dan di saat itulah saya menemukan, saya sebagai orang bodoh, kalau bahasa saya kan, sebagai orang bodoh, aku sinau kondi. Jadi materi yang saya bawakan sekalipun itu selalu saya diskusikan sama mentor keuangan saya. Pak, nek saya menyampaikan dengan cara ini, goalsnya begini, apakah esensi secara keuangannya kena? Itu kalau pas beliau koreksi, beliau bilang, oh nggak bisa kayak gitu, itu improvisasimu malah lari dari keuangan, gitu. Oh ya udah, nggak gitu. Jadi setiap ilmu yang akan saya bagikan, saya tetap verifikasi dulu ke mentor keuangan saya, sampai akhirnya dia, oke, gas, caramu terserah, pokoknya goalsnya ini. Nah itu loh Bu, yang ya saya pernah sih ikut kelas keuangan, bayar gitu kan. Mentornya cerita segala macam, terus saya kasih laporan pencatatan saya, ngetes aja Bu. Bingung orangnya. Ya, jadi kadang iseng gitu loh. Ya, memang maksud saya kan keuangan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman UKM kan, dari berbagai macam pendidikan juga itu loh Mas. Jadi bagaimana sih yang paling mudah untuk teman-teman UKM dan menyenangkan bagi mereka dari sisi pendidikan SD, SMP, SMA kan bisa semua gitu loh Mas. Itu yang penting kan kayak gitu. Yang susah kan mencari pola pendidikan keuangan UKM itu, tetapi itu bisa digunakan dari mulai yang pendidikannya SD sampai pendidikannya perguruan tinggi gitu. Itu yang harus ada formula yang tepat bagaimana. Karena kan kalau pemeriksaan di pajak semuanya kan sama. Yang diperiksakan pasti polanya sama. Cuma kan bagaimana pola itu bisa dinikmati oleh semua orang yang dengan berbagai macam level gitu, pendidikan terutama gitu. Iya, benar. Udah hampir jam 2 nih, nggak terasa nih Mas ngobrol tentang keuangan usaha gitu. Ya, jadi saya belajarin nanti saya sampaikan ke saudara bojo, nanti kalau usaha begini-begini, rekeningnya begini-begini gitu kan. Daripada Mas nyatet kan, rekening aja. Rekening untuk masuk, kemudian dibagi untuk pegawai, untuk apa kan gitu ya. Benar. Nah, itu jadi benar. Itu simpelnya begitu aja. Iya, kan sing males nyatet. Sing males mencatat itu. Ya, terima kasih ya Mas Gio ya. Ini udah hampir jam 2. Untuk ada pertanyaan yang terkait bagaimana berkolaborasinya perusahaan kami. Yang penting begini, karena kami adalah komitmen, kemudian bahwa ketika bekerja dengan kami itu tidak hanya saat pelatihan itu saja, tetapi juga ada konsep pendampingan. Ya, monggo silahkan aja tawarkan kepada kami gitu. Ya, jadi itu mungkin Bela negeri. itu ya. Ini konsepnya NKRI,
bahwa Indonesia global, pokoknya bahwa UKM kita menjadi lebih besar. Itu komitmen yang besar. Jangan mikir anggaran. Jangan mikir anggaran. Kalau pemerintah itu jangan dipikir duitnya gede itu ya Mas Bio ya. Iya. Ya, terima kasih baik teman-teman UKM. Ini kita coba ngobrolin tentang keuangan gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrolin yang lebih menarik lagi terkait dengan usaha. Paling tidak kita ngobrolin untuk supaya teman-teman punya teman untuk berbincang terkait usaha di masa-masa seperti ini. Makasih Mas Bio, tetap semangat ya. Nanti kita ketemu lagi di MOOC. Ya, oke. Buat teman-teman juga. Makasih. Ibu. Sehat-sehat. Ya, amin.